Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial sederhana untuk membuat kurva atau grafik stress strain dari data hasil uji tarik. Dari uji tarik ini kita dapat mendapatkan beberapa data. Jika data yang didapatkan adalah panjang material yang ditarik atau L dalam satuan milimeter dan beban yang diberikan dan data yang diberikan adalah beban dalam satuan Newton, maka kita perlu menghitung yang pertama luas permukaan material karena materialnya itu berbentuk lingkaran. Maka digunakan rumus luas penampang sama dengan 1/4 pi d kuadrat, dan ini kita perlu mengetahui diameter atau jari-jari daripada material yang kita uji. Kemudian kita juga perlu menghitung tegangan. Tegangannya itu adalah dengan rumus beban per luas penampang. Kemudian regangan yaitu LT min L0 per L0, yaitu panjang akhir dikurangi panjang awal per panjang awal. Selanjutnya langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini ada contoh data yang didapatkan, yaitu berupa data strain dan stressnya. Maka kita bisa langsung memplotkan kedua data tersebut menjadi grafik atau kurva dengan insert, kemudian pilih scatter dan pilih bentuk yang diinginkan. Saya memilih bentuk ini terlebih dahulu, kemudian kita bisa pilih chart layout-nya. Kita bisa lihat di sumbu X ini adalah data dari strain-nya atau regangannya. Kemudian dari sumbu Y ini adalah stress-nya. Selanjutnya kita juga bisa ganti nama dari grafik ini menjadi grafik atau kurva stress strain. Selanjutnya, dari kurva ini kita bisa menentukan titik luluhnya, kemudian tegangan maksimumnya, dan juga titik patahnya, di mana titik luluhnya ini berada di ujung dari daerah linier. Untuk melihat daerah liniernya, kita bisa mengambil garis lurus atau garis linier menggunakan shapes. Kemudian agar terlihat berbeda, kita bisa ganti warnanya ya. Selanjutnya kita bisa lihat titik yang berhimpit dengan garis linear ini di paling ujungnya. Ini sudah diganti warnanya. Kemudian kita lihat titik yang berhimpit tadi. Kita bisa add data label untuk melihat di titik tegangan berapa titik luluh itu. Kemudian kita juga bisa menentukan tegangan maksimum. Kita beri label tegangan maksimum ini yang berada di titik tertinggi pada kurva. Kemudian untuk titik patahnya ada di ujung kurva. Oke. Sudah selesai. Selanjutnya kita bisa ganti stylenya agar lebih nyaman dilihat. Dan selesai. Selanjutnya, dari uji tarik ini kita bisa menginterpretasikan datanya untuk menentukan sifat mekanis daripada material yang diuji. Sifat mekanis ini dapat meliputi yang pertama kuat tariknya, kedua kuat luluh, kemudian modulus elastisitas, perpanjangan saat patah, persen reduksi luas penampang saat patah, dan proof stress pada regangan 0,02 jika tidak ditemukan adanya yield atau kuat luluh. Kemudian dari gambar ini kita bisa melihat
deformasi material, yaitu yang pertama ada deformasi elastis, yaitu yang berada dari awal penarikan hingga titik luluh, dan kemudian deformasi plastis dari titik C hingga ke titik patah materialnya. Dari kurva yang kita dapatkan, kita bisa lihat deformasi elastis yang cukup panjang dan deformasi plastis yang sangat singkat, hanya dari titik sebelum maksimum hingga titik patahnya material. Selain itu juga, jika material yang digunakan yang diuji adalah polimer, kita dapat menentukan sifatnya berdasarkan bentuk dari kurva yang terbentuk. Yang seperti kurva yang pertama itu menunjukkan material yang soft and weak, kemudian yang B hard and brittle, jadi lebih mudah patah. Kemudian yang C itu soft and tough, dia lebih elastis. Kemudian yang dan E hard and tough. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.